ajmain wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Afifatul Laili, NIM 19104080087, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi buku tentang fikih ibadah guna memenuhi tugas UAS Fikih Usul Fikih yang diampu oleh Dr. Nasiruddin MPD. Sebelumnya, saya akan membahas tentang biografi dari penulis buku fikih ibadah ini. Buku ini ditulis oleh dua orang. Yang pertama itu Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hamid MAG, dilahirkan di Garut pada tanggal 1 Juli 1951. Riwayat pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Sukaweni, Garut 1962, dilanjutkan ke SMP Wanaraja, Garut 1965, lalu ke PGA selama 6 tahun di Garut 1971. Setelah selesai PGA, Abdul Hamid melanjutkan kuliah ke Fakultas Tarbiyah jurusan PAI IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung 1974 sampai 1978. Kemudian kuliah S2 di jurusan Hukum Islam dan Pranata Sosial, memperoleh gelar Magister Agama MAG pada tahun 2001. Dan kini beliau adalah kandidat doktor pada jurusan Hukum Islam S3 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selain menempuh pendidikan formal, Abdul Hamid juga mengenyam pendidikan non-formal di berbagai pesantren, yaitu Pesantren Al-Hikmah Sukaweni, Pesantren Al-Munawwarah Tasikmalaya, Pesantren Miftahul Ulum Paledang, Pesantren Al-Jawawi Cilenyi, Bandung. Abdul Hamid adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dalam mata kuliah Ilmu Tafsir, Ilmu Akhlak, Fikih Ibadah, dan Ulumul Quran. Yang kedua yaitu Dr. Beni Ahmad Saibani MSI, lahir di Subang pada tanggal 21 April 1968. Pendidikan dasarnya diselesaikan pada tahun 1980 di SDN V Pamanukan, Subang. Kemudian thalabul ilmi di Pondok Pesantren Benda Tasikmalaya pada tahun 1980 sampai 1983. Pada tahun 1984 sampai 1987 kembali thalabul ilmi di Madrasah Aliyah Darul Ma'arif, Subang. Kemudian pada tahun 1987 sampai 1991 menyelesaikan kuliah sarjana di jurusan Tafsir Hadis di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada 1999 penulis melanjutkan kuliah di Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran PMUAD Bandung dalam bidang kajian utama sosiologi antropologi. Dalam buku fikih ini membahas mengenai makna ibadah dalam perspektif tauhid, fikih, tasawuf, dan ibadah dalam arti yang umum. Sikap tunduk, taat, patuh, dan mengingkari semua bentuk kedudukan selain Allah adalah arti ibadah yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana agar kita mendapat keridhaan dari Allah? Nah, buku ini akan membuka wawasan kita semua bahwa sebenarnya ibadah merupakan teknik terbaik untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberi kenikmatan dalam hidup. Di dalam fikih ibadah ini ada beberapa bab di dalamnya, yaitu yang pertama tentang pengertian fikih ibadah. Dalam terminologi Al-Quran dan Sunnah, fikih adalah pengetahuan yang luas mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminologi ulama, istilah fikih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum Islam. Ada banyak macam permasalahan-permasalahan di dalam fikih. Nah, buku ini menjelaskan tentang fikih masalah ibadah yang sederhananya
adalah pemahaman terhadap segala hal yang berkaitan dengan peribadatan manusia kepada Allah, yakni antara makhluk yang tercipta kepada Sang Penciptanya. Prinsip-prinsip fikih atau hukum Islam yang dijadikan landasan yaitu yang pertama, prinsip tayyud dua prinsip insaniyah, tiga prinsip tasamuh, empat prinsip ta'awun, lima prinsip silaturahmi bainan nas, enam prinsip keadilan atau al-mizan keseimbangan, tujuh prinsip kemaslahatan umum al-masali al-amah, dua dasar hukum pelaksanaan ibadatullah. Ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Sumber syariat Islam yang pertama adalah Al-Quran. Terdapat banyak dalil yang menjelaskan di dalamnya. Salah satunya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, sumber yang kedua yaitu as-sunnah atau hadis. Jadi, dasar bentuk ibadah kepada Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena semua sahabat, para ulama, dan semua umat Islam sepakat bahwa ibadah yang berhubungan secara langsung kepada Allah harus didasarkan kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang berdasarkan dalil akal, karena cenderung subjektif dan dipengaruhi hawa nafsu. Fondasi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keimanan. Tanpa adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua perbuatan tidak bernilai ibadah. Hukum yang ketiga, toharo jasmani dan toharo rohani. Allah itu bersih dan suci. Untuk menemuinya, manusia harus disucikan terlebih dahulu. Allah mencintai sesuatu yang suci dan bersih. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Pada ayat di atas terdapat kata tobat at-tawwabin dan kata toharo al-mutahhirin. Jadi terdapat dua upaya yang harus dilakukan. Yang pertama, bersuci dari dosa, yakni bertobat kepada Allah yang atas segala kesalahan yang telah diperbuat, yang disengaja maupun tidak sengaja, disebut dengan toharo rohaniyah. Yang kedua, bersuci dari hadas atau dari segala sesuatu yang najis dan yang mengotori badan. Caranya yaitu dengan mandi janabat, berwudu dan tayamum. Air menurut fikih ibadah dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu air mutlak yang suci dan mensucikan. Contohnya air es, air hujan, air salju dan embun. Kedua, air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan atau air bekas. Tiga, air bernajis atau udah yang terkena najis. Yang empat, air makruh yang terjemur oleh matahari atau yang terkena matahari. Jika air tersebut sudah berubah warna, bau, dan rasa, maka tidak diperbolehkan untuk bersuci. 4. Tentang sholat yang diwajibkan. Semua umat Islam yang sudah balik diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, dimulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh.
Sholat merupakan salah satu jenis kewajiban yang menduduki peringkat kedua dalam rukun Islam, yaitu sesudah manusia bersyahadat menyatakan diri bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Kedudukan sholat dalam syariat Islam yaitu 1. Sholat sebagai tiang agama. 2. Sholat sebagai kewajiban umat Islam. 3. Sholat merupakan hisapan pertama di hari akhir. Yang keempat, sholat merupakan amalan paling utama di antara amalan-amalan yang lain. Adapun hal-hal sebelum melaksanakan sholat yaitu dengan membersihkan diri dari hadas kecil dengan berwudu dan hadas besar dengan mandi janabat. Selanjutnya, pakaian yang digunakan juga harus bersih dan suci. 5. Pelaksanaan ibadah melalui zakat. Zakat artinya pembersihan, penyucian harta dari segala bentuk bagian-bagian yang bukan hak diri kita, melainkan hak orang lain. Zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa. Penyucian itu dibagi menjadi 3, yaitu penyucian rohani, jasmani, rohani, dan harta. Adapun harta yang wajib dizakati yaitu 1. Zakat emas dan perak. 2. Zakat perdagangan atau tijarah. 3. Zakat peternakan. 4. Zakat tanaman dan buah-buahan. 5. Zakat harta karun. 6. Bahan tambang. 7. Zakat fitrah. Yang keenam, membahas tentang ibadah puasa Ramadan. Puasa ialah menahan diri dari makan dan minum, jima, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, niat ketika sahur. 2. Sahur. 3. Menahan lapar dari subuh sampai maghrib. 4. Tidak melakukan jima. 5. Mengendalikan hawa nafsu. 6. Memperbanyak ibadah. 7. Menyegerakan berbuka. Dan kemudian yang terakhir tarawih. Dan juga yang terakhir tentang ibadah haji. Kata haji menurut adalah artinya bermaksud. Haji dalam arti lainnya yaitu sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu, yakni mengerjakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan manasik haji lainnya dengan mengikuti tuntutan yang diajarkan Rasulullah SAW. Adapun syarat-syarat sahnya haji yaitu 1. Orang-orang yang beragama Islam. 2. Orang-orang yang telah balik mukallaf. 3. Sehat akal maupun pikiran. 4. Merdeka bukan hamba saja. 5. Orang-orang yang mampu secara materi juga jasmani rohani. Rukun-rukunnya haji yaitu pertama, niat ikhram. 2. Tawaf ziarah atau ibadah. 3. Wukuf di Arafah. 4. Sa'i antara Shofah dan Marwah. Niat ihram dilakukan pada bulan haji, tidak boleh di luar bulan-bulan itu. Bulan-bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 Dzulhijjah. Kelebihan dari buku ini yaitu buku ini sangat bagus sebagai pengantar masyarakat umum untuk lebih mendalami dan memahami ibadah serta mampu menjalankan ibadah-ibadah, terlebih lagi ibadah yang wajib dengan benar dan sesuai tata aturan yang benar, sehingga doa dan ibadahnya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Nah, dan juga dari kata-katanya yang tidak terlalu terbelit-belit sehingga dapat mudah dipahami dan diserap oleh pembacanya. Kekurangan dari buku ini yaitu pemahaman yang ditulis di dalamnya kurang mendalam. Jadi saran saya sebaiknya buku ini lebih
dipertebal halamannya, karena dengan begitu pemahaman yang dibahas di dalamnya bisa lebih mendalam lagi. Latar belakang dari penulisan yaitu penulis buku menyatakan bahwa makna fikih identik dengan hukum Islam atau syariat Islam. Fikih adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fikih merupakan syariah amaliyah. Dalam melaksanakan syariat Islam harus mengacu pada hasil pemahaman ulama atau fuqaha yang digali melalui ijtihad tertentu. Nah, buku ini ditulis untuk terus-menerus mendorong mengkaji pelaksanaan ibadah. Hal ini karena semakin meningkatnya pengetahuan kita terhadap dalil-dalil nakliyah mengenai praktik dengan praktik ibadah kita. Tentu semakin akan sempurna pendekatan jiwa kita kepada Allah. Sebab itu, buku fikih ini harus benar-benar dipelajari. Buku ini cocok dibaca untuk kalangan pelajar SMA, mahasiswa, dan juga masyarakat. Penjelasannya yang mudah dipahami, harganya juga terjangkau, dan bagus untuk dibaca bagi yang ingin tahu mengenai tentang buku fikih ibadah. Demikian resensi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.